الصفاء والوفاء قلب الأنبياء والأولياء سيدنا مولانا رسول الله الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وصحبه وسلم خير الدواء لكل شاقب وداء رحمة وشفاء بالسر والجلاء وعلى آله وصحبه ومن برعبد والسماء أما بعد أيها سادتنا العزات الفضلاء اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل ذرة ألف مرة ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم يفقهوا قولي وثبت لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, segala puji dan puja, limpahan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah terus memberi banyak nikmat yang harus benar-benar kita pikirkan, bertafakur daripada setiap gerak-gerik tubuh kita. Allah telah menjaga kita, mata kita, telinga kita, tangan kita dengan tanpa kita sadari. Untuk apa? Untuk benar-benar kita berpikir tentang kebesaran Allah. Kumpulnya kita malam ini gak lain gak bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulullah SAW. Karena kita gak berzikir, kita gak sholat, kita gak bersolawat, hakikat Tuhan Allah Subhanahu wa taala tetap menjadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Dan Kanjeng Nabi tetap menjadi hamba yang diciptakan sebagai nur pertama yang di alam semesta, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada keuntungan bagi Allah dan enggak ada keuntungan bagi Nabi Muhammad SAW. Kita begini ikutin jejak wali, hakikat keuntungannya kembali ke diri kita pribadi agar kita benar-benar menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang tahu kebesaran Allah, yang benar-benar menjaga kita punya dua bola mata, telinga bisa mendengar, masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan gak akan pernah jenuh untuk terus kita niat takwa kepada Allah. Setiap Jumat dalam khutbah Jumat selalu khotib Jumat menasehati kita bersama bahwa tiap minggunya, tiap harinya, tiap detiknya, tiap jamnya, semua tak lain kita waktu itu terbuang harus jadi lebih menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak jenuh dengan rezeki yang Allah berikan, kalau kita nggak jenuh megang duit, kenapa kita masih diberi jenuh ketika kita beribadah kepada Allah? Kita mau apa yang diberi sama Allah, tapi kita lupa Allah itu yang berhak kita sembah. Yang hilangin rasa jenuh beristiqomah itu, hilangin rasa jenuh dalam beribadah kepada Allah. Ya kan? Kalau nerima duitnya mau dari Allah, rizkinya mau, masa jenuh urusan beristiqomah ibadah, jenuh dalam beristiqomah ngaji. Padahal separuh agama, separuh kebahagiaan dunia wal akhirat adalah orang-orang yang mampu berjalan istiqomah di jalannya para aulia Allah. Dia bisa baca Al-Quran, dia bisa berzikir, dia bisa beristighfar, dia bisa bersolawat, dia bisa melakukan rangkaian-rangkaian ibadah. Hakikatnya itu dia punya kebahagiaan dunia udah ada di dalam dirinya, kebahagiaan akhirat udah ada di dalam dirinya. Nah, tinggal kita tanya sama diri kita, ya Allah, iya masih berat ya. Ada apa yang membuat kita berat buat beribadah pada Allah? Apakah dalam sikapkah? Apakah dalam makanankah? Karena sebab makanan yang baik adalah makanan yang ketika dimakan menjadi kita lebih bertakwa kepada Allah. Ketika kita bersikap menjadi lebih bertakwa kepada Allah. Kalau tadi ya Habib bilang di kitab Risalah Allah, satu sifat keburukan namimah, mengadu domba, membuat sebab tertolaknya doa. Ya, satu kampung ke bawah karena satu sifat kesalahan.
Gimana itu ya? Katanya bilang itu ada dalam diri kita. Belum dosa zina, belum dosa bohong, belum banyak perkara-perkara yang membuat doa menjadi tertahan. Bukannya nggak dijabah sama Allah. Kan ceritanya gitu. Rasulullah menceritakan kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Bahwa Nabi Musa seorang nabi bisa tertahan doanya dari sebab satu umatnya yang punya sifat namimah. Itu satu sifat yang buruk. Gimana itu sifat-sifat yang lain yang tiap malam ngaji kita singkirin tuh. Nauzubillah, kalau orang lain yang punya sifat itu saja satu kamu ke bawah. Gimana itu ada dalam diri kita? Minimal nggak usah ngunjing itu namanya, nggak usah dah. Kita sendiri nih ngobatin namimah kita, ngobatin gibah kita, ngobatin hidup kita, ria kita, semua apa-apa perbuatan yang buruk kita obatin. Ya agar apa yang kita kerjakan nggak tertahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Nabi Musa sampai ngumpulin umatnya, sampai ngumpulin, tobat. Ini kita udah dikasih azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak hujan-hujan sampai kekeringan, nggak ada air. Kita tobat bersama, kita hilangkan semua sifat buruk, baru Allah kasih hujan. Sampai ceritanya itu cerita dari Rasulullah SAW. Diceritakan dari malaikat Jibril alaihissalam, Nabi Rasulullah gitu. Dulu Nabi Musa pernah gini-gini gitu ceritanya. Dan itu tersampaikan kepada kita cerita yang 1500 bahkan tahu lah Nabi Musa berapa ribu tahun yang lalu gitu. Catatan yang konkret kan nggak ada yang tahu. Cuma catatan cerita dari Rasulullah 1500 tahun sampai kita, Allah alhamdulillah kita bisa terima. Oh iya, berarti kita ini harus banyak yang diperbaiki dalam diri kita agar benar-benar kita bersyukur kepada Allah. Kalau ya tadi di awal bilang, kalaupun Allah, kita nggak ibadah sama Allah, nggak ada untungnya buat Allah. Nggak ada yang hebat buat kita semua, nggak ada. Itu kembali lagi baliknya, pahalanya buat kamu. Aku ciptakan manusia, aku ciptakan langit dan bumi, supaya kalian berpikir begitu agungnya aku menciptakan ini semua. Kalau mata kebalik gimana? Ya kan udah benar-benar Allah jaga begini nih ukurannya. Kalau ada mata satu aja kan ngeri kan. Ya kan? Kalau misalnya ini hilang gitu tuh, taruh di sini, ngeri, jajal gitu namanya. Ya ada, alhamdulillah ini sempurna kita punya tubuhnya. Tinggal kita gunain bagaimana arahnya. Alhamdulillah. Air mata nggak ketukar jadi air kencing. Iya kan, alhamdulillah. Untuk kita berpikir kepada Allah, ya Allah. Bisa nggak dokter sehebat apapun di alam semesta ini nggak bisa ngatur air mata ketukar, nggak bisa. Dia cuma ya gitulah penelitian lah gitu. Acongnya apa air liur gitu keluar ya. Benar kan? Tuh siapa yang jaga itu, siapa? Kata-kata Allah la ya'lamun anna wa ala kulli syai'in qadir. Untuk tak lain tak bukan untuk kalian berpikir bahwa aku maha berkehendak atas segala sesuatu. Gitu. Alhamdulillah. Terus ada niat kita terus tahu ya Allah, masya Allah ya kalau dipikir-pikirin mau banyak ya urusan kayak hujan, urusan air, urusan itu. Untuk kita benar-benar berpikir di sisi Allah, nih sadarin nih, benar sadarin ya Allah, betapa banyak kesalahan kehilapan yang kita lakukan. Belum kata Nabi Muhammad SAW dalam khairan, iman seseorang kalau nggak lebih dicintai Nabi Muhammad, melebihi dirinya, melebihi anak istrinya, nggak dibilang beriman, nggak sempurna imannya. Terus itu nggak dicari yang gitu. Perkataan Nabi cuman jadi dongeng gitu. Berapa banyak kita sholawat sama Nabi, udah berapa banyak ibadah, udah. Lihat ya, akhir-akhir zaman pernah kemarin ngebahas ya malam Rabu itu. Sekarang sudah
di musola, di masjid-masjid. Kalau zaman kita kecil, anak kecil nih pribadi, masih ngeliat tuh 1-2 orang, 3 orang ada di masjid bertafakur, zikir entah sampai subuh. Masih ada yang begitu. Kalau sekarang paling tidur dia di masjid, berarti entah lebah kecapean kayak Ustaz Saduri lagi tidur. Kalau dulu mampir setiap masjid, musola, langgar itu ada orang bertafakur, berzikir, membaca Al-Quran, apa sholat, macam-macam. Terus gitu zaman sekarang udah mulai nggak ada. Kadang-kadang masjid tidak digembok, ya kan? Kayak takut kehilangan kotak amal. Enggak, maksudnya itu kalau orang kayak terdahulu masih kejaga dari bala musibah karena sebab orang-orang itu. Kalau sekarang udah hilang, siapa yang mau jaga? Siapa yang mau jaga alam ini? Kalau udah nggak ada lagi yang begitu tiap malam, bersyukur kalau ada yang tiap malam begitu. Kalau udah nggak ada gimana? Ya tinggal kita nih nyelamatin diri sendiri, ya keluarga, ya sahabat, untuk penuhin daripada ibadah tiap malam yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saling-saling mengingatkan, anak pribadi atau semua yang di sini benar-benar betul-betul sholawat yang benar, zikir yang benar, baca Quran yang benar gitu. Udah lunturin hayal-hayalan dunia, ikhtiar tetap, usaha untuk meninggikan ikhtiar keluarga, tapi jangan sampai melenturkan. Yang kemarin bilang jangan pisahkan agama dengan ikhtiar. Harusnya ikhtiar itu diwarnai agama. Agama mewarnai pekerjaan, agama mewarnai kehidupan. Jangan sampai gitu lagi kerja hilang ngaji, lagi ngaji hilang kerja. Jangan begitu. Dia kerja jalanin, yang ngaji jalanin. Orang-orang besar dulu benar-benar belajar agama, ahli khalwat ibadah, tapi dia juga bisa mewarnai dunia. Kembali lagi para wali-wali dulu yang anak bahas malam ini, itu ada yang jadi ahli pengobatan, belajar ngobatin orang untuk dakwah fisabilillah, bantu orang, amaliyah jariyah. Saya Sunan Ampel, ahli pengobatan, belajar ilmu tibiyah. Maulana Sunan Hasanuddin Banten, bikin infrastruktur kerajaan, bikin perairan yang air asin jadi air tawar bisa diminum. Itu 300-400 tahun yang lalu. Orang ahli khalwat, ahli zikir, tapi berintelektual. Kita sekarang hilang begini. Zikir bodoh, bukannya jadi cerdas gitu. Ya itu pas kerja cari duit, ya itunya hilang. Padahal orang agama dulu bisa mewarnai dunia, jadi ahli matematika, jadi ahli fisika, bisa bikin kapal terbang, bisa awal-awalnya orang-orang dulu bisa dari cuman Kanjeng Nabi kan nggak ngajarin intelektual, taqarrub ila Allah, cara pulang ke akhirat. Tapi dari situ Allah ilhami orang-orang hamba, ya itu sahabat-sahabat Nabi, karena bisa dulu bisa bikin ini apa? Kalau dia apa tuh nampar batu, ngebom itu tuh, pakai batu, pakai alat, itu kan dari mana berpikirnya? Karena ilham yang diberikan sama Allah, karena dekatnya sama Allah, sehingga diselamatkan, bisa bikin alat perang. Sama cerita Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh nggak pernah mempelajari bagaimana bikin perahu besar yang sekarang masih dipakai sama kita ini. Karena kedekatan dengan Allah, Allah kasih ilham bagaimana caranya membuat perahu besar yang menampung seluruh makhluk, hewan-hewan, manusia pada zamannya untuk yang diberi azab tenggelam oleh Allah Subhanahu. Gitu contohnya. Nah kayak Ana nih, itu ya Ana juga terus belajar apa yang Allah kasih ke kita pelajari. Apa yang kita dapat nantinya buat dakwah fisabilillah. Ajak orang untuk dekat sama Allah, yang bisa ngobat, yang bisa ngerancang mobil, yang bisa macam-macam lah, yang bikin es, yang bikin penemuan, tapi tujuannya dakwah, bukan untuk ngumpulin kita dunia, bukan.
Ya, mudah-mudahan ngaji kita ini yang walaupun kita nggak sekolah, ya kayak Mang Ipul malam ini nggak kayaknya. Ana selalu motivasi tuh. Dari dia nggak bisa mobil, ya ingat banget Mang Ipul nggak ada orangnya. Mudah-mudahan jadi pahala buat dia. Dari awal dia nggak bisa nyupir sama anak, orang ketemu anak udah mau mati kan, sampai akhirnya dia bisa sekarang rintik belajar. Terus dimotivasi apa? Tujuannya untuk membantu juga, membantu teman-temannya. Alhamdulillah manfaat, nggak sekolah tapi bisa bikin bengkel. Contohnya, terus sekarang kita kemampuannya apa nih? Jangan cuma jadi cukong-cukong Korea, cukong-cukong Cina, jangan. Harusnya kita lebih maju. Orang-orang dulu tuh maju, Masya Allah, bangsa Islam yang nggak pernah belajar ke luar negeri. Orang Islam dulu di Indonesia berintelek, padahal mereka nggak belajar ke luar negeri, nggak belajar ke Jepang. Justru orang-orang Jepang ngambil guru-guru Indonesia. Bayangin ya, di zaman dulu Jepang mencontoh Indonesia. Cina aja merdeka 1948. Kita 1445. Dulu Cina belajar kemerdekaan di Indonesia. Tapi Indonesia melempem, agamanya nggak ditinggiin buat berintelektual. Kebalik sekarang kondisinya. Terus kalau yang nggak merubah, ini mudah-mudahan yang kecil-kecil yang nggak tahu ya, atau kayak injak kemasukan Einstein gitu kan. Iya, gak ada yang tahu gitu. Yang penting bener-bener takarubnya, bukan bikin ngeces di musola. Ya, paham ya? Anak pun masih terus belajar yang Allah kasih sama anak. Walaupun dengan pertemuan dengan, ya contohnya macam-macam lah. Ya sampai sekarang anak bisa mundur gitu kan. Atau bisa apa, bisa terus. Karena Allah itu ngasih wasilah buat kita ngambil ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmunya bermanfaat buat orang banyak, dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Temukan apa kemampuan kita. Masing-masing punya kemampuan. Kayak menggaris nih, gak bisa jahit dulunya kan, tapi bisa jahit, bisa ini manfaat, punya kendaraan, bisa bantu majelis nih, kayak gitu, bisa bantu keluarganya nih, ngajak yang saudara-saudaranya yang gak punya usaha, jadi amal jariah nantinya. Nah ini bisa ngajak ngaji, akhirnya bisa beribadah, usaha sambil beribadah. Ini nggak bisa baca pempek tadinya kan? Apa tadi itu kan forklift, apa? Kapolri. Tapi karena terus diambil, ya nanti urusan maslahat kemakmuran udah digarisin sama Allah. Kapan waktunya dia punya duit, kapan waktunya dia senang, kapan waktunya dia sedih, itu udah ada catatannya. Cuman di masa-masa itu harus benar-benar bernilai ibadah kepada Allah. Nah, ada lagi, tiap Jumat kan udah jelas, ya alladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Tiap Jumat itu khutbah itu berlaku dari zaman Nabi Muhammad hingga akhir zaman. Pujian kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, sholawat akan Nabi, nasihat takwa, ya kan, lalu doa. Itu khutbah Jumat berlaku sampai yaumul qiyamah. Begitupun khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa? Tetap tujuan takwa tanamin dalam diri kita, dan takwa berintelektual, punya ilmu, punya manfaat buat orang banyak, dan disitulah ada nilai keberkahan dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na barakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tarikatihim wa ma'afatin minal fitan ya Allah. Al-Fatihah bil-qabul tamami kulli sul wa ma'mul la hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalli ala Muhammad.